Bayangkan jika seluruh hidupmu, kesuksesan, kegagalan, relasi, bahkan batasan yang kamu alami bukan ditentukan oleh dunia luar, melainkan oleh sebuah sistem otomatis yang berjalan di dalam pikiranmu sendiri. Sebuah sistem yang selama ini bekerja di balik layar, mengatur keputusanmu, reaksimu, dan bahkan apa yang kamu izinkan untuk terjadi dalam hidupmu. Pikiranmu bukan hanya alat berpikir. Pikiranmu adalah sebuah mesin. Dan mesin itu menjalankan program yang mungkin bahkan bukan kamu yang menulisnya. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu malas, tapi karena kamu belum sadar bahwa kamu sedang menjalankan skrip yang tertanam dalam sistem bawah sadarmu. Dan hari ini kamu akan melihat bagaimana skrip itu bekerja dan bagaimana kamu bisa mengambil alih kendali. Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik. Ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Beberapa pasien setelah operasi wajah menjadi percaya diri, berubah total, hidupnya membaik, tapi sebagian lainnya tetap merasa buruk, tidak berubah sama sekali. Apa yang terjadi? Maltz menyadari yang berubah hanyalah penampilan luar. Tapi di dalam pikiran mereka, gambaran tentang siapa diri mereka tidak pernah bergeser. Disitulah konsep self-image lahir. Gambaran dalam pikiran kita tentang siapa diri kita. Dan ternyata, kita hidup berdasarkan citra diri itu, bukan berdasarkan dunia luar. Kita tidak akan bertindak lebih tinggi dari citra diri yang kita percayai. Kalau kamu percaya bahwa kamu lemah, maka semua keputusanmu akan selaras dengan kelemahan. Kamu akan menolak peluang, menunda aksi, dan membenarkan kegagalan. Tapi jika kamu percaya bahwa kamu kuat, kamu akan mulai bertindak dari kekuatan itu. Meskipun sebelumnya kamu tidak tahu caranya. Pikiran kita bekerja seperti rudal berpemandu. Ia punya target. Dan setiap hari, setiap keputusan adalah koreksi otomatis menuju target itu. Jika targetnya adalah saya orang gagal, maka bahkan jika kamu mulai sukses, sistem akan menarikmu kembali. Karena kamu keluar dari jalur. Ini bukan sabotage. Ini hanya mesin menjalankan program. Berarti, untuk berubah, kita harus mengubah target itu. Dan target itu adalah citra diri kita. Kabar baiknya, citra diri bukan sesuatu yang permanen. Ia bisa ditulis ulang. Dan disinilah kekuatan imajinasi bekerja. Maxwell Maltz menyebut ini theater of the mind. Bayangkan ini, kamu duduk di dalam bioskop, dan kamu melihat dirimu di layar. Tapi bukan dirimu yang sekarang, melainkan versi dirimu yang kamu inginkan. Tenang, percaya diri, sukses, bebas. Kamu melihat dia bicara dengan yakin, mengambil keputusan dengan berani, melewati tantangan dengan ketenangan. Semakin sering kamu menonton film ini dalam pikiranmu, semakin otakmu mulai menganggap itu nyata. Otak tidak tahu perbedaan antara pengalaman nyata dan visualisasi yang emosional dan detil. Makanya, teknik visualisasi bukan hanya omong kosong motivasi. Ia adalah pemrograman sistem. Bersama dengan visualisasi, kamu juga bisa mengubah dialog batinmu. Kalimat seperti, saya memang payah, bisa diubah menjadi, saya sedang berkembang. Atau, saya belum tahu caranya, tapi saya mau belajar. Kamu tidak membohongi dirimu. Kamu hanya memberi arah baru pada sistemmu. Dan satu lagi teknik sederhana namun dahsyat. Bertindak sebagai diri yang baru, meski hanya 1%. Jika versi dirimu yang baru adalah orang yang disiplin, maka lakukan satu hal kecil hari ini dengan disiplin. Bukan untuk hasil, tapi untuk memperkuat program baru. Karena setiap aksi adalah sinyal. Dan sinyal membentuk sistem. Otakmu secara ilmiah bisa berubah bentuk dan fungsi berdasarkan kebiasaan mental. Ini disebut neuroplastisitas. Bahkan eksperimen dalam ilmu kuantum membuktikan bahwa pengamat, ya, kamu
dapat mempengaruhi partikel subatomik hanya dengan kehadiran kesadaranmu. Dan jika kesadaran bisa memengaruhi realitas, maka tidak heran jika pikiran bisa membentuk nasib. Banyak atlet, pebisnis, dan tokoh besar menjalankan prinsip ini, bahkan tanpa sadar. Mereka melihat diri mereka berhasil sebelum keberhasilan itu nyata, dan itulah yang kamu bisa mulai lakukan hari ini. Bukan menunggu rasa percaya diri datang, tapi bertindak seolah kamu sudah memilikinya. Karena kepercayaan diri bukan syarat awal. Kepercayaan diri adalah hasil dari pemrograman yang konsisten. Ingat ini, pikiranmu adalah mesin pencari tujuan, tapi kamulah yang menentukan tujuannya. Jika kamu mengganti citra dirimu, maka seluruh hidupmu akan mulai bergerak ke arah yang baru, tanpa kamu paksa. Karena sistemmu akan mulai mengarahkanmu ke versi baru itu, secara otomatis. Dan itu adalah kekuatan sejati. Kamu tidak perlu menjadi orang baru secara instan. Kamu hanya perlu memilih gambaran baru dan mempercayakannya pada sistem di dalam dirimu. Mesin itu akan melakukan sisanya.